Shalom saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Worship from Heart. Bapa yang baik sudah mengasihi kita. Allah itu adalah kasih. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus punya kasih. Kasih kepada Bapa, kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama. Alkitab berkata ada 3 hal yang kekal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar, the greatest is love. Marilah kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang terutama, yang paling pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Dia sudah berikan nyawanya, Dia sudah berikan hidupnya ganti kita. Harusnya saudara dan saya yang disalib, yang digantung di kayu salib, tapi Yesus gantikan kita. Supaya dosa kita diampuni, kutuk kita diganti berkat, supaya penghukuman kita Dia tanggung, dan kita menjadi orang yang bebas merdeka di dalam Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada kita anak-anaknya. Dan kita mau belajar untuk mengasihi Dia, untuk takut akan Dia, hormat kepada Dia, untuk taat kepada perintah-perintahnya. Yesus setelah kebangkitannya, Dia berjumpa dengan Petrus. Dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Dia bertanya. Dan Yesus mau mengajukan pertanyaan kepada setiap kita. Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Apakah kita masih memiliki cinta mula-mula kita untuk Tuhan? Saudara, mari kita sembah Dia dengan penuh kasih. Mari kita beribadah, kita melayani Dia dengan penuh kasih yang menyala-nyala, yang bergairah kepada Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau,
Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Oh, naralama syande, inalalamo. Kami mau taat pada perintah-Mu. Kami mau mengasihi sesama kami. Haleluya. Oh, haleluya. Nalamaya nalamo. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi Engkau, kami puji Engkau, kami sembah Engkau, Tuhan dan Raja kami. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang sebanding dengan-Mu Tuhan. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau indah, Kau mulia, Kau kudus Tuhan. Indaralama syandalamo, indaralama yana lama 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 lama. Kami mengasihi Engkau. Haleluya. Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kau sudah buktikan cinta dan kasih-Mu yang tanpa syarat itu kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami mau nyanyikan pujian cinta kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. I sing to you Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arm. You'll never let me go. Through it all, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. To it all. Hallelujah. Hallelujah.
To me, I'm carried in everlasting arms. You never let me go to the door. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, kami ada dalam genggaman tangan-Mu, kami milik-Mu Tuhan. Kau tidak pernah melupakan kami, Kau mengukir kami di telapak tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu bimbang dan ragu, karena kami milik-Mu Tuhan, kami punya-Mu Tuhan. Haleluya. We love you Jesus, we love you Jesus. Haleluya. Ayo saudara, kita katakan kata-kata cinta kita kepada Dia. Mari buka mulutmu, sembah Dia. Katakan, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau. Katakan, aku ingin memuji Engkau Tuhan, aku menyembah Engkau lebih dan lebih dalam lagi. Ayo ucapkan saudara, pakai mulutmu untuk menyembah Dia, pakai suaramu untuk meninggikan Dia. Haleluya. Oh, kita ada untuk menyembah Dia. Kita ada untuk memuliakan Tuhan kita, Bapa kita, Raja kita. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
kasih Bapa. Kami puji nama-Mu yang besar, yang agung, mulia, dan dahsyat itu. Berkati perenungan hari ini, berbicaralah Tuhan, biar firman-Mu menjamah, firman-Mu memulihkan, menyembuhkan hati kami. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu. Amin. Saudara, perenungan hari ini saya ambil dari Ayub pasal yang ke-5, ayat yang ke-17, yang menulis demikian. Sesungguhnya, ini sungguh-sungguh, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ini satu kebenaran yang harus kita lihat dengan perspektif yang benar, dengan sudut pandang yang benar. Orang tidak suka ditegur, orang tidak suka dididik, orang tidak suka dinasehati. Kenapa? Teguran, didikan itu menyakitkan bagi setiap kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Makanya kalimat pertama ditulis sesungguhnya. Wow, ini kebenaran, saudara. Orang yang ditegur Allah, yang dididik oleh Tuhan, itu disebut orang yang berbahagia. Disebut sebagai orang yang diberkati. Karena mungkin sih Pak, kita ditegur, dididik, dan dinasihati, sakit. Tapi kok dibilang diberkati? Saudara, kalau Tuhan menegur kita, kalau Tuhan mendidik kita, itu tandanya Tuhan masih cinta sama kita. Itu tandanya Tuhan masih sayang sama kita. Itu buktinya Anda masih anak Tuhan. Bapak tidak mungkin menegur yang bukan anaknya. Contoh dalam keluarga kita. Sebagai orang tua kita nggak mungkin menegur anak tetangga. Kita nggak mungkin menegur anak teman kita. Apa urusannya sama kita? Tapi anak kita didik, kita tegur karena kita mengasihi mereka dan tujuannya supaya hidup mereka menjadi lebih baik, saudara. Begitu juga Bapak. Saudara, kalau Bapak masih mau menegur kita, itu dengan harapan hidup kita jadi lebih baik. Kita bisa berubah, saudara. Kadang-kadang untuk berubah itu tidak mudah. Untuk berubah itu sulit bagi kita. Kenapa? Karena kita nyaman dalam keadaan kita. Kita nyaman dengan situasi kondisi kita. Dan kita stop, berhenti untuk bertumbuh. Kita stop, berhenti untuk berubah. Padahal Bapak ingin hidup kita berubah terus. Kita ditransform terus. Alkitab berkata from glory to the greater glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita ini adalah representatifnya Tuhan di muka bumi ini. Sehingga orang melihat kita, orang melihat Yesus. Orang melihat karakter Yesus. Orang melihat sikap Yesus. Orang melihat sifat Yesus ada di dalam kita. Coba cek. Apakah orang sudah melihat Tuhan Yesus dalam hidup Anda? Apakah orang sudah melihat karakter Kristus ada di dalam setiap kita? Kita perlu berubah. Jadi lebih baik. Jadi semakin serupa dengan Yesus. Untuk itu Tuhan perlu tegur kita. Tuhan perlu didik kita. Tuhan bisa tegur kita melalui kritikan-kritikan yang tajam. Melalui masalah pergumulan yang berat yang kita alami. Melalui sakit penyakit, saudara. Itu cara Tuhan menegur kita. Seringkali Tuhan harus timpuk kita supaya kita berbalik lagi sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan harus lempar kita dengan satu masalah supaya kita berbalik lagi kepada Tuhan. Orang kalau hanyut jauh dari Tuhan, dia gak sadar, saudara.
Orang hanyut gak sadar kalau dia sudah hanyut, sudah jauh dari pantai. Orang yang hanyut dalam dunia ini, dia gak sadar dia sudah jauh dari Tuhan. Tuhan perlu tegur kita loh. Tuhan perlu didik kita supaya kita kembali berpaling kepada Tuhan. Kita berbalik kepada Tuhan. Daud katakan, didikan Tuhan, teguran Tuhan itu baik. Supaya kita mengikuti perintah Tuhan lagi. Supaya kita taat lagi sama Tuhan. Supaya kita melayani Tuhan lagi. Supaya kita mengasihi Tuhan lagi. Dengan segenap hati kita. Kadang-kadang tanpa kita sadar, rutinitas hidup membuat kasih kita kepada Tuhan padam. Membuat kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin. Saudara, Tuhan perlu tegur, didik, nasihati kita. Karena Dia mengasihi Anda. Dan supaya hidup kita semakin lebih baik. Supaya kita mencari Tuhan lagi. Supaya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang sedang dididik, ditegur, dan dinasihati Tuhan. Saudara, Tuhan gak jahat kok. Tuhan gak jahat. Tuhan merencanakan yang terbaik bagi setiap kita. Terima didikan Tuhan. Jalani proses teguran Tuhan. Dan percaya hidupmu akan menjadi indah. Hidupmu akan menjadi luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu. Yang Kau kasihi, yang Kau cintai. Yang Kau tegur, yang Kau didik. Mereka orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Mereka orang yang berbahagia. Karena Tuhan masih mengasihi mereka. Karena Tuhan ingin hidup mereka lebih baik lagi. Karena kami orang-orang masih bisa diubah Tuhan. Orang-orang yang masih dibentuk, yang masih bisa diubah, diproses Tuhan menjadi lebih baik lagi. Bekerjalah dalam proses ini. Ubah kami menjadi serupa seperti-Mu ya Yesus. Sehingga orang boleh melihat karakter ilahi, sifat ilahi, sikap ilahi ada di dalam kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang dalam proses, yang dalam teguran, yang dalam didikan Tuhan. Mungkin ada masalah berat mereka alami, kritikan-kritikan yang tajam, yang pedas. Mungkin sakit penyakit, apapun bentuknya. Cara Tuhan mendidik, menegur mereka. Biar mereka mengerti didikan Tuhan. Dan mereka berpaling kembali kepada-Mu ya Bapa, mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora la batakan dalam malam syandala bala 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 bala. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.